Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dengan NIM 24080855000023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas antropologi kontemporer. Pernahkah kamu berpikir kenapa perempuan harus dianggap feminin dan kenapa laki-laki dianggap harus maskulin? Apakah itu benar-benar berasal dari biologi atau sebenarnya hanya kebiasaan yang kita ulang setiap hari? Filsuf feminis Judith Butler mengajukan ide yang cukup mengejutkan. Menurut Butler, gender bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan. Gagasan ini dikenal sebagai teori performativitas yang ia jelaskan dalam buku terkenalnya yaitu Gender Trouble pada tahun 1990. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu performativitas, dari mana ide ini berasal, mengapa Butler mencetuskan teori ini, contoh teori ini dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa teori ini sangat berpengaruh dalam studi gender modern. Sebelum kita memahami teorinya, kita perlu mengenal nih siapa itu Judith Butler. Judith Butler adalah seorang filsuf dan teoretikus gender asal Amerika Serikat. Ia lahir pada tahun 1956 di Cleveland, Ohio. Butler dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam filsafat feminis dan teori queer. Ia mengajar di berbagai bidang universitas ternama, termasuk University of California di Berkeley. Minat intelektual Butler banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf seperti Michael Foucault, Friedrich, dan Jacques Derrida. Tentunya para filsuf ini banyak membahas bagaimana identitas manusia dibentuk oleh bahasa dan tentunya praktik sosial. Dan dalam pengaruh pemikiran mereka, kemudian mendorong Butler untuk mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap sangat alami, yaitu gender. Selanjutnya, mengapa Butler mencetuskan teori performativitas ini? Pada akhir abad ke-20, banyak teori feminis yang membedakan dua hal. Yang pertama, seks, jenis kelamin, biologis atau gender sebagai peran laki-laki dan perempuan. Namun, Butler merasa pembagian ini masih memiliki suatu masalah. Menurut Butler, konsep gender ini dianggap alami sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial maupun budaya. Ia melihat bahwa masyarakat terus mengulang norma, seperti halnya laki-laki harus selalu maskulin, perempuan harus selalu feminin. Yang dianggap norma adalah hubungan heteroseksual atau hubungan laki-laki dan perempuan. Pengulangan norma ini terus terjadi bahwa masyarakat percaya perbedaan gender adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa diubah. Tentunya Butler ingin menunjukkan bahwa identitas gender sebenarnya tidak tetap, melainkan dibentuk melalui identitas praktik sosial yang terus diulang. Karena itulah, ia mengembangkan teori yang kemudian menjadi teori performativitas.
belakang dari teori ini, yaitu Butler terinspirasi dari filsuf bahasa J.L. Austin. Austin memperkenalkan konsep speech act dalam bukunya How to Do Things with Words. Menurut Austin, kata-kata tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menciptakan tindakan. Contohnya, ketika seorang hakim mengatakan, "Saya menjatuhkan hukuman." Kalimat itu bukan sekedar pernyataan belaka, namun menciptakan tindakan hukum. Tentunya Butler mengambil ide ini dan menerapkannya pada gender. Artinya, identitas gender juga bisa terbentuk melalui tindakan yang dilakukan secara berulang. Konsep dari performativitas menurut Butler ialah yang sudah ada dari diri kita sejak lahir. Sebaliknya, gender terbentuk dari performa sosial yang tentunya terus diulang. Sejak kecil kita belajar berbagai perilaku yang dianggap dengan gender kita atau sesuai dengan gender kita. Misalnya, anak laki-laki didorong untuk bermain olahraga, tidak menangis, dan harus tampil selalu kuat. Sedangkan anak perempuan sering diajarkan untuk bersikap lembut, peduli pada penampilan, dan berbicara dengan tutur kata yang sopan. Tentunya tindakan-tindakan ini dilakukan secara berulang kali sepanjang hidup. Karena terus diulang, akhirnya perilaku tersebut seperti identitas alami. Padahal sebenarnya ia adalah hasil kebiasaan sosial yang dibentuk di masyarakat. Inilah yang disebut Butler sebagai teori performativity. Tidak ada gender asli. Salah satu ide paling radikal dari Butler adalah bahwa tidak ada gender asli di balik tindakan tersebut. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh filsuf Friedrich. Friedrich berpendapat bahwa tidak ada pelaku yang tetap di balik keadaan. Justru, identitas seseorang dibentuk oleh tindakan yang dilakukan. Dengan cara yang sama, Butler mengatakan bahwa identitas gender juga muncul dari praktik sosial yang terus-menerus diulang. Heteronormativitas. Butler juga mengkritik sistem yang disebut heteronormativitas. Heteronormativitas adalah sistem yang menganggap bahwa hanya ada dua gender. Laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminin. Dan hubungan yang dianggap normal adalah heteroseksual yang saya sebutkan tadi, yaitu hubungan perempuan dan laki-laki. Tentunya norma ini dibuat oleh masyarakat agar menekankan individu mengikuti pola gender tertentu. Jika seseorang tidak mengikuti pola tersebut, mereka akan sering dianggap menyimpang. Karena itu, Butler mengatakan bahwa norma gender sebenarnya dipertahankan oleh pengulangan sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori ini jika dipikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sangat mudah, misalnya dalam cara berpakaian. Di banyak budaya, rok dianggap sebagai pakaian perempuan. Padahal secara biologis tidak ada alasan rok tersebut hanya untuk perempuan. Namun, karena norma ini terus diulang, akhirnya terlihat seperti aturan alami. Contoh lain adalah drag performance. Dalam pertunjukan drag, seseorang menampilkan karakter feminin secara berlebihan.
Hal ini justru menampakkan bahwa feminin ini sebenarnya adalah sebuah performa yang terus diulang. Selanjutnya saya akan mengambil contoh Merida dalam film Brave yang diproduksi oleh Pixar. Dalam sebuah penelitian, tokoh utama Merida dianalisis menggunakan teori performativitas Butler. Hasilnya menunjukkan bahwa Merida menampilkan gender yang cenderung maskulin. Tentunya perilaku maskulin Merida yang menunjukkan performativitas maskulin itu antara lain mahir memanah, bertarung, suka berkuda, dan berpetualang di hutan. Tentunya menolak aturan kerajaan tentang pernikahan dan lebih memilih kebebasan daripada menjadi putri yang anggun. Tentunya perilaku ini berbeda dengan stereotip putri Disney yang biasanya lembut, patuh, dan fokus pada pernikahan. Selanjutnya, penolakan terhadap norma gender tradisional. Dalam filmnya, Ibu Merida atau Putri Elinor mencoba membentuk Merida agar sesuai dengan peran feminin tradisional, seperti duduk dengan sopan, berpakaian rapi, bersikap anggun, dan menikah dengan pangeran dari klan lain. Namun, Merida melawan norma tersebut sehingga memperlihatkan bahwa identitas gender dapat berubah melalui tindakan individu. Dari beberapa kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa identitas putri tidak harus identik dengan sifat feminin. Perilaku maskulin yang ia tampilkan merupakan hasil dari tindakan yang ia lakukan secara berulang. Hal ini memperkuat gagasan Butler bahwa gender adalah performatif, bukan sesuatu yang tetap. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut pemikiran Judith Butler, teori performativitas menjelaskan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis sejak seseorang lahir. Sebaliknya, gender dibentuk melalui berbagai tindakan, perilaku, bahasa, serta praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, masyarakat secara tidak langsung menciptakan aturan norma yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak sebagai laki-laki atau perempuan, dan tentunya norma tersebut kemudian diikuti dan diulang terus-menerus oleh individu sehingga akhirnya terlihat seolah-olah menjadi sesuatu yang alami. Dan dalam kehidupan masyarakat, teori performativitas ini dapat terlihat melalui berbagai peran sosial yang diberikan kepada individu sejak kecil. Misalnya, perempuan sering diharapkan untuk bersikap lembut, sabar, dan mengutamakan peran domestik. Dan sedangkan laki-laki diharapkan menjadi kuat, tegas, dan berperan sebagai pemimpin atau pencari nafkah. Harapan-harapan tersebut kemudian diwujudkan melalui kebiasaan, cara berpakaian, dan cara bicara, serta aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tindakan-tindakan ini terus dilakukan secara berulang dan dalam lingkungan sosial, masyarakat mulai menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari identitas alami. Namun sebenarnya, hal itu merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik budaya. Selain itu, teori performativitas juga menunjukkan bahwa identitas gender tidak bersifat tetap atau mutlak karena
Gender ini dibentuk melalui tindakan yang berulang. Maka, individu memiliki kemungkinan untuk menafsirkan ulang atau bahkan menentang norma-norma yang telah ada dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya individu yang mengekspresikan identitas dari batasan luar atau stereotip gender tradisional. Dan perubahan ini menunjukkan bahwa identitas gender bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan perubahan nilai, budaya, pandang masyarakat. Dan dengan demikian teori performativitas ini menurut Judith Butler memberikan pemahaman bahwa gender tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tapi juga merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas gender dibentuk melalui berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari dan dipengaruhi oleh norma serta struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, pemahaman terhadap performativitas membantu masyarakat untuk melihat bahwa peran dan identitas gender sebenarnya dapat berubah, dinegosiasikan, dan dibentuk kembali sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sumber yang saya cantumkan dalam membuat video ini. Yang pertama yaitu J.L. Austin, penulis tunggal dari buku How to Do Things with Words tahun 1975 yang bernama lengkap John Langshaw Austin. Yang kedua yaitu Mohyasir Almi dalam bukunya yang berjudul Judith Butler, Gender dan Seks sebagai Pertunjukan pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu The Star of the Video yaitu Judith Butler, Gender Trouble pada tahun 1990 dan Bodies That Matter 2011. Selanjutnya yaitu Hidayati Farida, Meneropong Gender Melalui Kacamata Genderless pada tahun 2016. Wilujeng Asih Purwani, Performativitas Gender dalam novel The Female Man pada tahun 2019. Selanjutnya Rohman Shah, Alfian Rohman Shah dan kawan-kawan, Gender Performativity of Characters in 20s Indonesian Novels tahun 2023. Selanjutnya yaitu Mira Utami, Teori Performativity Judith Butler dalam tokoh utama film animasi Disney Pixar yang berjudul Brave pada tahun 2022. Jadi itu beberapa referensi yang saya dapatkan sehingga dapat membuat video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.